yang sama-sama kita muliakan, Al Habib Ahmad, juga yang sama-sama kita muliakan Ketua MWC Bahasa Subang, Bapak Ustadz Cecep, Bapak Ustadz Cecep Supriyadi, dan juga Bapak Ustadz Cepi, dan juga yang saya hormati, juga yang sama-sama kita muliakan, guru kita Bapak Ustadz Taslim Anam, dan juga pimpinan Majelis Taklim Iqra Bapak Ustadz Lutfi Effendi, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan beliau semua selalu ada dalam maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ditambah-tambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para ketua, baik ketua PAC maupun ketua ranting, khusus ketua sahabat Egi, dan juga ketua-ketua ranting yang saya hormati yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu. Juga yang saya hormati para sahabat-sahabat dari pelosok atau penjuru sebantar Gebang, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keceletot keistiqomahan, istiqomah, padahal maknanya sama-sama juga sih, nambah istri itu. Ya istiqomah itu artinya istri 3 dikontrakin semua. Kan baru 2, tambah istiqomah jadi 3. Itu doa Pak Ustadz Taslim. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kehadiran juga kita kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiin, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi umat beliau yang selalu dibanggakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hampir tidak pernah saya meminta agar diberi syafaatul ummah, karena kita tahu syafaatul ummah itu sesuatu yang sudah pasti akan diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Bahkan di luar umatnya Kanjeng Nabi pun pasti akan diberikan gitu. Karena syafaatul ummah itu isinya hanya agar dipercepat diberikan yang belum dalam, karena nanti di padang mahsyar atau para ulama itu kurang lebih diantepkan, dicuekin kurang lebih 3.000 tahun. Bayangin, nggak ada kejelasan dari Allah apakah kita ini masuk neraka atau masuk surga, nggak jelas. Ya nggak beda jauh ketika kita lagi ngambil rapot anak kita, kemudian sama guru itu dicuekin, nggak dibagiin. Kita nggak tahu sebagai orang tua apakah anak kita naik atau enggak. Perasaan kita sebagai orang tua kira-kira gimana? Risih, bingung, galau, bahkan minta agar dipercepat, biarin anak kita nggak naik juga, yang penting ada kejelasan. Nah begitu pun nanti di akhirat itu kita akan dicuekin oleh Allah. Dan kemudian para umat-umat dari zaman Kanjeng Nabi Adam sampai kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu mencari-cari syafaat apa? Agar dipercepat dibagikannya buku catatan amal itu isinya syafaatul ummah. Ya, mohon maaf ya, kadang kan ada, mudah-mudahan kita diberi syafaatul ummah. Pada syafaatul ummah itu sesuatu yang pasti akan diberikan, apalagi kita seorang muslim, seorang mukmin, bahkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang mukmin, orang muslim pun itu pasti akan diberikan, apalagi kita. Orang non muslim juga pernah minta, itu pasti akan diberikan, apalagi gitu. Nah itu
Mohon maaf ya, Habib ya, mana-mana. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini judulnya mengaji ada benar nggak? Ngaji kebangsaan tentunya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi walaupun temanya ngaji kebangsaan, kita akan tetap ngaji sesuai dengan hancak bahasa Indonesia, hancak sesuai dengan halaman yang sudah kita rutinkan dipelajari atau dikaji, yaitu tentang tauhid. Nah, ternyata setelah ditelusuri kemerdekaan Indonesia ini tidak lain karena ada andil yang besar, peranan yang besar dalam masalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan landasan ketauhidan di dalam para kiai, para ulama, para santri, akhirnya tertumbuhlah spirit untuk memerdekakan diri masing-masing dari penghambaan kepada makhluk. Karena kan tujuan daripada kita ngaji tauhid itu untuk benar-benar supaya totalitas keimanan kita, penghambaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kala itu kita sedang diperbudak, dijajah oleh siapa? Oleh para penjajah. Sedangkan perbudakan itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Penghambaan kita hanya untuk siapa? Untuk Allah. Karena kan dalam Al-Quran pun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya menghamba kepada siapa? Allah. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menjadi budak siapa? Allah. Hamba itu ya bahasa kasarnya itu menjadi budak. Jadi tidak ada yang berhak mengatur atau menjadikan kita sebagai budak kecuali siapa? Allah. Tentunya itu semua berlandaskan dengan apa? Ketauhidan. Nah, dari ketauhidan inilah tumbuh spirit semangat agar bisa memerdekakan jiwa diri kita untuk menjadi budak daripada makhluk menuju budak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia ya itu tidak lain karena ketauhidan para pahlawan-pahlawan kita dulu. Karena di dalam sejarah salah satu yang punya peranan penting di dalam kemerdekaan itu ya para ulama, para santri. Kala itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa yaitu tentang apa? Tentang resolusi jihad gitu untuk membela tanah air dan mengusir melawan para penjajah. Agar apa? Agar terbebas dari perbudakan penjajahan oleh makhluk menuju diperbudak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi total penghambaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ya, punya peranan penting di dalam kemerdekaan itu ya ketauhidan kita. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu diawali tentang ketuhanan. Makanya di Undang-Undang Dasar tuh kemarin pas upacara 17 Agustus dibaca undang-undangnya. Baca ya. Itu kan ada kata-kata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, dengan ini kami masyarakat Indonesia menyatakan apa tuh ya? Ya pokoknya Mak untuk memerdekakan. Betul nggak? Diawali dengan apa? Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi semata-mata kemerdekaan itu ya tentunya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas ketauhidan kita sebagai warga Indonesia Raya pada Allah untuk tidak diperbudak, tidak dijajah oleh makhluk. Makhluk itu siapa ya? Para penjajah, seperti Belanda, seperti Jepang dan lain sebagainya. Itu. Jadi ya kemerdekaan itu ya kita merdeka, kita menjadi hamba yang bebas daripada
makhluk. Ini mah itu ya. Jajah istri. Jajah istri. Itu beda lagi nanti lihatnya. Nah, jadi punya peranan penting tentang ilmu tauhid. Jadi insya Allah ya walaupun temanya ngaji kebangsaan, tapi tetap kita ngaji tauhid. Supaya apa? Supaya semakin kuat ketauhidan kita. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita jalani di alam dunia ini ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika tauhid kita sudah mantap, sudah total, benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kehidupan berbangsa itu insya Allah akan rukun, akan sejahtera, akan iman. Kenapa ya? Karena semua perintah-perintah Allah itu ya untuk kemaslahatan kita. Makanya di dalam kitab Nasoil Ibad itu inna jawami awamirillahi ta'ala tarju ila khoslataini at-ta'dimi lillahi wa syafaqati li khalqihi, bahwa semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'dimi lillah, untuk mengagungkan, menghamba kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syafaqati li khalqihi, dan untuk menebar kasih sayang kepada makhluk, pada sesama. Itu isi daripada apa? Perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah itu ya demi kemaslahatan kita semua, bernegara, berbangsa, gitu ya. Contoh kata Kanjeng Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Betul nggak? Betul. Muliakan tetangga, walaupun tetangga itu apa? Makhluk. Bukan walaupun tetangga itu nggak pernah ngasih ke kita, jahil ke kita, usil, suka ngomongin kita, tapi karena Allah memerintahkan kita untuk apa? Memuliakan tetangga, kita tetap berbuat baik. Kenapa ya? Karena itu kita kembalikan kepada Allah, bukan kita memuliakan itu karena si tetangga itu, tapi emang karena perintah Allah. Tapi coba kalau misalkan semua itu tidak dikembalikan kepada Allah, ketika ada tetangga kita ngomongin kita, atau cuek, atau judes, nggak pernah ngasih dan lain sebagainya, pasti kita akan marah, betul nggak? Karena itu tidak dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi semua itu ketika dikembalikan kepada Allah, ketika tauhid kita sudah benar-benar matang, sudah benar-benar mantap, insya Allah kita hidup akan sejahtera, akan tenang, tentram, akan damai dan lain sebagainya. Jadi emang itu jadi tolak ukur ya dalam kehidupan sehari-hari kita, itu ya tauhid semua dikembalikan kepada Allah. Saya ngaji ke sini walaupun tidak perlu dikasih rokok, apalagi amplop mah gitu, rokok winter gitu ya. Nah, itu kalau ngelihat kalian gitu buru-buru mau, tapi emang ini karena perintah Allah, suruh ngamalkan ilmu yang ada. Mau nggak mau ya harus dilaksanakan. Coba kalau melihat yang undang-undang ini atau yang bikin jadwal pengajian, udah kesal banget bawaannya, boro-boro naik datang ada Korea. Tapi karena dikembalikan kepada Allah, karena emang semua ini ya bukan semata-mata atas perintah para sahabat, para ketua dan sebagainya, tapi emang atas perintah Allah. Kalau melihat perintah para sahabat ya mungkin goreng-gorengan, nggak merdeka, masih didikte oleh makhluk. Ongkos kita nggak mau didikte, nggak mau diatur, tapi kita sendiri kadang terdikte oleh sekeliling kita. Karena tadi apa? Karena ketauhidannya belum mantap, masih ragu-ragu, belum asak lah. Ya. Jadi ya kembali lagi semua itu kembali kepada tauhid. Insya Allah ketika tauhid kita sudah mantap, insya Allah ya. Karena ya di dalam kitab Zubat pun
awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis iqoni. Pertama yang harus dipelajari oleh insan, oleh makhluk, oleh manusia yang mukallaf, yaitu apa? Ma'rifatul ilahi, mengetahui itu Tuhan. Tuhan bukan Allah ya. Tuhan. Repot kalau kita mengetahui Allah itu repot. Tapi Tuhan dulu, ketika kita sudah tahu Tuhan yang umum dulu, ketika umum sudah dapat, insya Allah yang khusus akan dapat. Yang nggak beda jauh seperti kita mau jadi spesialis dalam kedokteran, itu harus belajar kedokteran secara umum dulu, baru ke spesialis. Nah begitupun ketika kita mau kenal Allah, nggak langsung ujug-ujug apa? Kenal Allah, tapi kenal ketuhanan dulu yang sifatnya global. Dengan cara apa? Bistikoni, dengan cara mencari keyakinan, bukan dengan cara meyakinkan. Susah. Kalau kita yakin susah. Tapi harus mencari sesuatu yang bisa menjadikan kita yakin kepada Allah. Makanya kita ngaji apa? Ngaji sifat-sifat. Nggak langsung ngaji Allah. Makanya kata Gus Bahak, itu di dalam ilmu mantek, ilmu kalam itu nggak membahas Allah, tapi membahas apa? Sebab-sebab yang bisa meyakinkan kita kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran pun surat pertama itu nggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nggak bismillahi tapi bismikal ladzi khalaq, dengan menyebutmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Betul nggak? Allah nggak nyebut Bismillah, Iqra Bismillah ini enggak, tapi Bismikal ladzi khalaq. Berarti bukti bahwa kita ya harus mempelajari dari dasar dulu. Kemudian ketika dasar sudah kita bisa dipelajari, insya Allah kita akan ma'rifatullah, akan kenal kepada Allah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi yang punya peranan besar di dalam kemerdekaan Indonesia ini yaitu atas dasar ketauhidan para ulama, para santri terdahulu, para pahlawan terdahulu kita. Nah itu karena tadi ada apa namanya ya, ada lampu apa ya, kata Pak Ustadz jangan lama-lama karena makanan juga sudah matang. Kamu dari sore